Maka ini sebenarnya pelajaran yang penting bagi baik itu bagi umat Islam maupun bagi umat-umat yang lain adalah jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya mengapa sih merubah kiblatnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, atau dengan kata lain ada ajaran-ajaran yang perlu kita ambil dari kiblat ini tadi. Perubahan dari kiblat dan juga perubahan kiblat itu sendiri. Pelajaran yang pertama bagi saya adalah satu, bahwa Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam bahasa Islamnya ya, atau Tuhan lah untuk secara umum, itu tidak membutuhkan ruang dan waktu. Ya, Tuhan itu berdiri pada dirinya sendiri. Nah, sebaliknya kemudian Tuhan, maka di dalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 tadi yang baru saja disebutkan oleh Al-Qur'an ya, bahwa lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Tuhan timur dan barat, semuanya itu milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan barat, Tuhan tidak membutuhkan timur, tidak membutuhkan selatan, utara dan seterusnya. Jadi no space for God ya. Jadi tidak ada Tuhan itu tidak butuh tempat itu dimanapun. Nah, logikanya karena semuanya itu adalah milik Tuhan, baik barat maupun timur, utara maupun selatan, maka kemanapun seseorang ya itu menghadap, apakah ke Ka'bah ataukah ke Baitul Maqdis ataukah ke timur atau kemanapun, itu Tuhan ada di situ. Maka ini sebenarnya pelajaran yang penting bagi baik itu bagi umat Islam maupun bagi umat-umat yang lain adalah jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya mengapa sih merubah kiblatnya, ya cukup sedang lillahil masyriq wal maghrib. Nah, karena memang Tuhan timur dan barat itu semuanya milik Tuhan, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Oke, kita berbeda, kami berbeda, ya kan? Dan semuanya adalah menuju kepada Tuhan yang Maha Esa, satu. Jadi ajaran yang harus kita pegangi, baik itu bagi Muslim maupun non-Muslim adalah seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disebutkan ya, ajaran yang sudah disebutkan oleh Al-Qur'an ya, bahwa setiap agama itu memiliki tatanannya sendiri, memiliki hukum, struktur hukumnya sendiri, dan juga tentunya syariat tadi ya kalau bahasa Arab. Nah, karena tadi kita percaya bahwa semuanya adalah milik Tuhan, ya. Semuanya tentunya itu mengarah kepada satu Tuhan itu, maka kemudian ketika ada perbedaan syariat, ketika ada perbedaan ketetapan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbedaan kiblatnya tadi, arah menghadap kemananya, maka kemudian masing-masing harus saling menghormati terhadap perbedaan itu, ya, terhadap perbedaan, berlomba-lomba untuk untuk berbuat baik, fastabiqul khairat tadi di ayat 148 ya. Saya jadi teringat surat lain, yaitu Al-Hajj ayat 149 sampai dengan 39 sampai 40, maaf. Al-Hajj 39 sampai 40 ya, yang terkait dengan izin perang Badar. Saya tidak akan menyebutkan seluruh ayatnya, tetapi waktu itu ketika kaum musyrik Makkah, politeis Makkah itu mau menyerang Madinah, lalu singkat kata dengan setelah proses panjang Allah mengizinkan untuk mempertahankan Madinah waktu itu. Madinah di situ pada zaman Nabi itu dihuni bukan hanya umat Islam, bukan hanya kaum Ansar dan Muhajirun, tetapi juga kaum Yahudi, mayoritas Yahudi adalah mayoritas di Madinah, kemudian juga ada Nasrani. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW mempertahankan Madinah dari serangan kaum Quraisy. Makkah waktu itu masih politeis, ya. Dan salah satu yang menarik dari ayat itu adalah
walaula daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Kurang lebihnya terjemahan bebasnya, andaikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya atau penduduk Madinah tidak mempertahankan Madinah. Gampangannya begitu ya, terjemahan bebasnya ini. Maka yang akan dihancurkan oleh kaum politeis ya, Makkah waktu itu yang akan dihancurkan adalah biara-biara Kristiani, gereja-gereja Kristiani, sinagog-sinagog Yahudi, dan masjid-masjid umat Islam. Nah, artinya apa mempertahankan Madinah waktu itu dalam rangka berbuat baik kepada siapapun. Kebetulan Madinah adalah kota yang plural dari sisi agama, di situ ada masjid, di situ ada sinagog, di situ ada gereja, semuanya itu dipertahankan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu salah satu contoh fastabiqul khairat. Kata Nabi, meskipun kita berbeda dengan orang Yahudi, kita bisa berbeda dengan Nasrani, tetapi kita tetap menjaga tempat peribadatan kaum lain, ya non-Muslim waktu itu. Nah, dalam rangka kebersamaan kebaikan semuanya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari ini kan Nabi Muhammad ketika pertama kali menurut salah satu informasi sudah barang tentu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ada dua pendapat dalam kasus ini. Yang pertama adalah menghadap Baitul Maqdis itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lagi yang kedua bahwa menghadap salat Nabi Muhammad salat menghadap ke Baitul Maqdis awalnya itu adalah pilihannya Nabi sendiri. Jadi waktu itu belum ada perintah dari Allah menghadapnya kemana sholat umat Islam. Lalu Nabi memilih ke Baitul Maqdis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pilihan itu ke Baitul Maqdis? Bagi saya secara singkat, pilihan ke Baitul Maqdis itu mengindikasikan di waktu Baitul Maqdis adalah arahnya orang Yahudi, arah sholatnya orang Yahudi. Nah, Nabi Muhammad ikut memilih dengan dengan sama direct awalnya ya. Itu bagi saya merupakan pelajaran pentingnya menghargai tradisi masyarakat. Karena di Madinah mayoritas waktu itu kan ya mayoritas kaum Yahudi, dan kaum Yahudi itu menghadapnya Baitul Maqdis. Maka kemudian Nabi dengan penuh kesadaran ke Baitul Maqdis juga. Dan karena tahu Yahudi itu juga monoteisme, ya. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah pilihan Nabi. Dan saya setuju dengan ini. Pilihan Nabi itu sebelum ada perintah ke Ka'bah. Nah, baik. Kemudian ini satu hal ya. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir, mengapa kemudian perubahan kiblat bagi umat Islam itu ke Ka'bah? Satu, memang perlunya tadi itu yang dikatakan Ari Garden ya, collective identity ini perlu beda nih, masa sih sama dengan Yahudi semuanya, masa sih sama dengan Kristiani, umpamanya begitu ya. Nah, maka kemudian perlu adanya identitas keagamaan kolektif. Nah, di sinilah maka satu adalah kolektif collective identity. Di samping itu yang perlu saya tekankan juga bahwa menghadapnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Ka'bah itu adalah juga simbol cinta tanah air. Ini dalam satu riwayat saya membuka kitab sedikit lagi ada sebuah catatan di sini. Pak Matius, 1 menit lagi. Ya, silakan. Laqad istaqar rajulu ila maulidihi. Ini memang pernyataan orang Yahudi ataukah orang munafik ya. Laqad istaqar rajulu. Laki-laki itu maksudnya Nabi Muhammad itu rindu kepada tempat kelahirannya. Bahasanya begitu. Ketika ketika ditanya kenapa sih pindah begitu. Nah, itu salah satunya ada indikasi memang kemudian Nabi ingin kembali ke tanah airnya, atau dengan kata lain cinta tanah air. Nah, itulah 4 pelajaran yang mungkin ya bisa kita tarik dari kiblat itu, karena waktunya singkat saya tidak perlu menyebutkan berbagai macam teksnya. Terima kasih.